Hasil survei Voxpol, Anies Capres paling layak di pemilu 2024. Pak Anies 23,6%, Pak Ganjar itu 22%. Orang yang menjawab secara langsung, yang terekam di benak publik, ketika kita tawarkan Bapak akan pilih presiden siapa, mereka jawab secara refleks, Mas Ridwan Kamil termasuk tinggi, 4,6%. Tapi tidak tahu tidak jawabnya, undecided ini cukup besar. Mereka masih menyembunyikan pilihannya, 17,2%. Jadi ini juga kita nggak bisa karena memang mereka nggak mau menjawab. Tapi ini tidak ada sokannya. Ya, next. Lagi-lagi nggak ada yang bisa kalahkan Anies Baswedan dalam polling capres pilihan. Anies selalu menang ya. Warta Ekonomi Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memuncaki posisi teratas sebagai calon presiden capres favorit warganet dalam polling yang dibuat oleh musisi legendaris. Kan faktanya pasti memang begitu. Jadi daripada berupaya untuk menyembunyikan naiknya elektabilitas Anies, mending dipromosikan aja kan, supaya mungkin Pak Jokowi tahu bahwa Anies ini berbahaya nih, kalau begitu sprindik mesti dikeluarin lebih cepat, kira-kira begitu. Kita mesti hati-hati melihat keadaan di Republik ini melalui lensa CSIS. Lain lagi kalau cara melihat survei yang lain itu pasti soal amplop. Itu kalau penantang Anies tiba-tiba melejit, itu pasti kan amplop. Gitu. Nah, ini adalah halaman yang paling dicari wartawan ini sebetulnya, karena ini elektabilitas tertutup yang disodorkan namanya, simulasi namanya. Tapi ini simulasinya adalah 16 nama yang kita uji. Pak Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo, Kang Ridwan Kamil, Mas AHY, Andika, Sandiaga Uno, Khofifah, Puan, Gatot, Ahmad Saiku, Ahmad Heriawan, Airlangga Hartarto, Muhaimin, Erik, Salim Assegaf, dan seterusnya. Jadi ini secara tertutup, kalau kita simulasi 16 nama, masih Anies itu 26,1%, Mas Ganjar 25%. Sebenarnya jauh lebih mudah berdialog dengan Anies Baswedan karena dia punya daya kapasitas intelektual, pendidikan yang adequate, yang cukup, sehingga orang bisa saja berbeda pendapat, tapi ruang dialog tetap terbuka. Itu persoalannya. Jadi sebagai contoh misalnya, let's say nanti ada kebijakan-kebijakan Anies yang tidak populis sesungguhnya atau oligarkis, maka kemampuan untuk membuka ruang dialog itulah yang membuat kemudian masyarakat masih berharap bahwa perubahan itu tetap bisa diandalkan dari dalam tanpa harus dengan katakanlah desakan-desakan massa, karena dialog bisa terus-menerus dilakukan. Kira-kira itu ya. Bahwa itu sengaja diucapkan, bukan sengaja dinaikkan ya, tapi sengaja diucapkan bahwa Anies potensial untuk menang. Dan itu diajukan pada siapa? Tentu pada Pak Jokowi. Jadi orang melihat, atau CSIS bahkan mau lihat reaksi Pak Jokowi apa kalau Anies sudah tinggi begitu. Kan kalau Pak Jokowi rasional, dia akan ya udah kalau begitu Anies saja yang saya pilih. Nah kalau itu terjadi, tentu akan ada komplain dari Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo merasa dia yang membantu presiden. Kenapa dia nggak dapat restu dari presiden? Kenapa pindah ke Anies? Jadi ini ada umpan, atau bukan umpan lah, sesuatu yang disodorkan untuk jadi complicated nanti. Dan dalam kekalutan itu presiden terpaksa mesti memutuskan Ganjar kalau begitu nggak perlu didukung lagi dong, kan begitu. Voxpol Center Research and Consulting menggelar survei terkait peta elektoral dan simulasi kandidat calon presiden dan calon wakil presiden potensial pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Tujuan dari survei ini ialah untuk mengetahui tingkat popularitas, ketidaksukaan, kedisukaan, dan elektabilitas partai politik dan tokoh-tokoh nasional yang berpeluang maju menjadi capres dan cawapres pada pemilu 2024. Ujar Direktur Eksekutif Voxpol Research Center Pangi Sarwicariago di Cikini, Jakarta Pusat Jumat, kemudian memetakan simulasi pasangan calon potensial yang akan diusung oleh parpol atau gabungan partai politik, serta memetakan peluang dan pola perubahan dukungan terhadap kandidat dan pengaruhnya terhadap parpol. Sambung dia, Anies dinilai capres paling layak pimpin Indonesia di 2024. Pangi menjelaskan berdasarkan survei yang digelar, masyarakat menganggap sosok mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres yang paling layak di Pilpres 2024 mendatang. Anies lebih unggul ketimbang Ganjar dan Prabowo.
Kemudian setelah Anies disusul dua nama lainnya yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan capaian 32,1% dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 27,5%. Sebanyak 5,8% tidak tahu atau tidak menjawab tutur Pangi. Ia menambahkan ada perbedaan mencolok karakter pemilih dari tiga nama tersebut. Pemilih Anies dinilai cenderung memilih yang rasional melihat pemimpin berdasarkan prestasi, sementara pemilih Ganjar cenderung memilih yang sosiologis, melihat pemimpin dari kedekatan dengan rakyat. Sedangkan memilih Prabowo cenderung memilih yang psikologis, melihat dari sisi ketegasan pemimpin imbuh dia. 3. Survei digelar 22 Oktober hingga 7 November 2022. Lebih lanjut, Pangi menegaskan survei itu dilaksanakan pada 22 November hingga 7 November, 22 Oktober hingga 2 Lebih lanjut, Pangi menegaskan survei itu dilaksanakan pada 22 Oktober hingga 7 November 2022 dengan menggunakan metode multi-stage random sampling melalui dua tahap. Tahap yang pertama menggunakan systematic random sampling dalam memilih TPF, dan tahap yang kedua menggunakan systematic random sampling dalam memilih responden dari DPT tutur dia. Kemudian, jumlah sampel dalam survei ini adalah 1.220 responden dengan margin of error kurang lebih 2,8%. Foxpol Center Research and Consulting menggelar survei terkait peta elektoral dan simulasi kandidat calon presiden dan calon wakil presiden potensial pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Tujuan dari survei ini ialah untuk mengetahui tingkat popularitas, ketidaksukaan, kedisukaan, dan elektabilitas partai politik dan tokoh-tokoh nasional yang berpeluang maju menjadi cawapres dan cawapres pada pemilu 2024. Ujar Direktur Eksekutif Foxpol Research Center Pangi Sarwijariago di Cikini, Jakarta Pusat Jumat, kemudian mematangkan simulasi pasangan calon potensial yang akan diusung oleh parpol atau gabungan partai politik, serta memetakan peluang dan pola perubahan dukungan terhadap kandidat dan pengaruhnya terhadap parpol. Sambung dia, Anies dinilai capres paling layak pimpin Indonesia di 2024. Pangi menjelaskan berdasarkan survei yang digelar, masyarakat menganggap sosok mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres yang paling layak di Pilpres 2024 mendatang. Anies lebih unggul ketimbang Ganjar dan Prabowo. Kemudian setelah Anies disusul dua nama lainnya yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan capaian 32,1% dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 27,5%. Sebanyak 5,8% tidak tahu atau tidak menjawab tutur Pangi. Ia menambahkan ada perbedaan mencolok karakter pemilih dari tiga nama tersebut. Pemilih Anies dinilai cenderung memilih yang rasional melihat pemimpin berdasarkan prestasi, sementara pemilih Ganjar cenderung memilih yang sosiologis, melihat pemimpin dari kedekatan dengan rakyat. Sedangkan memilih Prabowo cenderung memilih yang psikologis, melihat dari sisi ketegasan pemimpin imbuh dia. 3. Survei digelar 22 Oktober hingga 7 November 2022. Lebih lanjut, Pangi menegaskan survei itu dilaksanakan pada 22 November hingga 7 November, 22 Oktober hingga 2 Lebih lanjut,